I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Seleniki. I'm Kasbi. I'm the second semester of the English study program. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fonologi role. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenisnya, saya juga menjelaskan dulu definisi fonologi. Fonologi adalah salah satu bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari fungsi untuk menganalisis sistem-sistem bunyi. Fonologi juga memiliki pola dan sistem untuk menganalisis berbagai fenom berdasarkan fungsinya. Fonologi memiliki pola sistem untuk menganalisis suara berdasarkan fungsi dan menganalisis makna. Sedangkan menurut Roach, fonologi juga mempelajari tentang fungsi fenom dan hubungan antara fenom pada bahasa. Berdasarkan dari gabungan pernyataan yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa fonologi merupakan ilmu suara yang berfungsi sebagai analisis bunyi fenom berdasarkan fungsinya. Ilmu bunyi dalam fonologi dibagi menjadi dua bagian berdasarkan fungsinya, yaitu fonetik dan fonemik. Dalam fonologi terdapat beberapa aturan yang harus diketahui. Aturan fonologi secara luas dibagi menjadi 5 kelompok yang dibedakan berdasarkan perubahan yang terjadi, yaitu asimilasi, desimilasi, deletion, insertion, dan metasis. Nah, jenis-jenis fonologi rules, satunya asimilasi. Assimilation dalam fonologi adalah proses di mana satu atau lebih ciri fonetik dalam sebuah kata diubah untuk menyesuaikan atau menjadi mirip dengan ciri-ciri fonetik lainnya dalam kata tersebut. Aturan atau dalam kata sekitarnya adalah aturan ini terjadi ketika satu bunyi dalam satu kata berubah menjadi lebih mirip bunyi lainnya dalam kata yang sama. Misalnya dalam kata impossible, bunyi M menjadi lebih seperti bunyi P yang mengikuti. Contoh lainnya seperti dogs. Asimilasi progresif S dan Z pada akhir kata. Nah, selanjutnya nomor 2, desimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, di mana perubahan bunyi yang terjadi lebih kontras atau ini terjadi ketika dua bunyi mirip dalam satu kata menjadi kurang mirip satu sama lain. Ini misalnya dalam kata library, bunyi R menjadi kurang mirip dengan bunyi I yang mendahului. Contoh lainnya seperti particular, diucapkan seperti particular, bukan particular. Selanjutnya nomor 3, deletion atau aturan ini terjadi ketika suara dihapus dari sebuah kata. Misalnya dalam beberapa dialek bahasa Inggris, bunyi T sering dihapus saat muncul di tengah kata, seperti dalam kata often sering diucap sebagai often. Contoh lainnya seperti pada kata kendri dan dan sejenisnya. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa dalam bahasa Inggris yang standar yang lebih formal, penghapusan saat bunyi tersebut tidak diizinkan dan pengucapannya yang tepat harus mempertahankan semua bunyi yang ada pada kata atau kalimat tersebut. Selanjutnya 4, exception. Aturan ini terjadi ketika suara ditambahkan sebuah kata. Misalnya dalam beberapa dialek bahasa Inggris, bunyi R ditambahkan setelah vokal pada kata seperti either dan soda, membuat terdengar seperti either, soda. Dan terakhir 5, metathesis atau aturan ini terjadi kedua suara dalam suatu kata bertukar tempat. Misalnya dalam beberapa dialek bahasa Inggris, bunyi R dan I dalam kata word diganti sehingga terdengar seperti wood. Contoh lainnya adalah cavalry, bunyi I dan F diganti sehingga terdengar seperti cavalry.